Sutra Tatanya Menakjubkan. Bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersukacita. Sun Fasyang, episode 1634. Mendengarkan kebaikan dan disimpan secara mendalam di dalam batin. Meyakini, menerima, dan mempraktikkan secara nyata. Sebesit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus. Dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung, akan menumbuhkan 6 tanda kasar. Kesalahan, kebencian, dan kebodohan. Semuanya berasal dari sebesit niat pikiran. Kegelapan batin timbul tenggelam dan membuat kita jatuh ke dalam jaring kebingungan. Objek dan kesadaran memunculkan agregat, perbuatan baik atau jahat. Semua orang bersungguh hati, merenungkan dengan cermat. Sebesit niat. Sebesit niat ini, bukankah setiap orang dalam kehidupannya sehari-hari, niat bermunculan tanpa henti? Niat di depan, kemudian niat di belakang. Niat bermunculan tanpa hentikah? Apa yang dimaksud dengan niat? Membangkitkan sebesit niat. Saya perlu mendengar dengan serius. Apakah kita memiliki niat ini? Niat ini adalah sebuah niat, ataupun dikatakan tidak tahu membutuhkan waktu berapa lama lagi untuk duduk. Apakah kaki tidak sakit? Ini adalah sebesit niat. Hal yang sama juga bermunculan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tubuh jasmani yang berinteraksi dengan kondisi luar memunculkan sebesit niat, yaitu kemudian membangkitkan sebuah niat. Melihat kembali dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebenarnya kita telah membangkitkan berapa banyak niat. Manusia awam. Manusia awam memunculkan ketidaktahuan dengan setiap pikirannya. Apa yang kita lihat? Wah, ini sangat bagus. Kita akan mengulurkan tangan kita untuk menyentuhnya. Tidak peduli apa tindakanmu, ini sangat bagus. Pikiran kita timbul keinginan. Ini disebut keserakahan. Kondisi batin kita tidak stabil. Atau ketika saya melihat sesuatu, sungguh menjijikan. Mengapa benda-benda ini sangat bau, begitu kotor? Sebesit kemarahan kita timbul. Artinya, kita tidak suka dengan lingkungan ini. Timbul tidak suka. Ini adalah kebencian. Kebodohan, ada orang hidup di tengah-tengah benda-benda kotor ini. Mereka tidak merasa itu tidak baik. Juga tidak tahu bagaimana melenyapkannya. Mereka selalu tinggal di tempat kotor ini dan tidak punya ide tentang hal ini. Mereka terus hidup demikian. Tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Semua ini berada pada sebesit niat pikiran. Sebesit niat pikiran menimbulkan 3 tanda halus. 3 tanda halus adalah kondisi batin setiap orang. Bagaimana mereka muncul dan apa efeknya setelah hal ini muncul? Karena kondisi pendukung ini, 3 tanda halus ini terkondisi dengan kondisi luar. Tidak peduli apa kondisinya, apakah itu baik atau buruk, terkondisi dengan kondisi luar. Jika demikian, ketika kondisi pendukung datang, kita melihat kondisi ini. Muncul pikiran untuk membedakan, muncul keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Ini disebut kegelapan batin. Kegelapan batin mengikuti kondisi luar. Ini menuntun kita. Kita dituntun dalam kondisi luar. Dalam kondisi luar inilah kita timbul 6 tanda kasar, membentuk 6 jenis tanda kasar. Kasar adalah wujud atau penampakan dari tindakan kita, semua pergerakan kita, semua kesadaran pemikiran kita untuk membuat pertimbangan. Dari awal sudah ada pergerakan. Ini namanya wujud atau penampakan kasar. Mulai dari kesadaran pemikiran kita untuk membuat pertimbangan. Lalu dengan sendirinya tindakan kita. Apakah ingin bersukacita atau ingin marah-marah? Sikap seperti ini dan terhubung dengan kondisi luar yang sedang melekat. Ini semua bisa dilihat orang, bisa dirasakan. Ini disebut 6 tanda kasar. 6 tanda kasar mulai dari mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Semua tindakan yang keluar adalah kondisi luar. Semua lingkungan ini sangat jelas, sehingga membuat kesadaran pemikiran kita untuk mengungkapkan,
Ini dinamakan wujud kasal. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan, semuanya berasal dari sebersit niat pikiran. Niat pikiran kita terhubung dengan kondisi luar, sehingga terjadi kemelekatan dan kerisauan, dan tindakan baik atau jahat, semua mulainya dari sini. Inilah pikiran manusia. Pikiran ini tidak terlepas dari sebersit niat ketidaktahuan. Timbul tenggelam dan membuat kita jatuh ke dalam jaring kebingungan. Kehidupan yang kita lalui memang demikian. Setiap hari, kebaikan dan kejahatan adalah kondisi dari sebersit niat pikiran. Sebersit niat pikiran ini adalah pikiran ketidaktahuan, wujud ketidaktahuan, sehingga membuat kita tenggelam ke dalam jaring kebingungan. Sehingga objek dan kesadaran memunculkan agregat, perbuatan baik atau jahat. Berawal dari lingkungan dan kesadaran ini, menghasilkan rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran kita yang teramat halus. Jika kita tidak mampu untuk mengetahui mengapa kita melihat benda tersebut, mendengar orang tersebut berbicara, mengapa saya begitu marah, terutama dengan melihat saja sudah timbul kerisauan batin. Diri sendiri juga tidak mampu menganalisa mengapa terjadi demikian. Ini adalah sebuah jalinan jodoh baik atau buruk. Kondisi telah muncul. Secara alami terdapat pengetahuan, perasaan, dan pemikiran Anda adalah mulai untuk bertindak dengan demikian, menumbuhkan agregat bentuk-bentuk pikiran. Tidak sukacita, kita telah menumbuhkan praktek buruk dan lupa buruk, yakni adalah menjauh, tidak berharap mendekatinya. Tetapi jika sukacita, kita mengejarnya tanpa henti. Agregat bentuk-bentuk pikiran seperti ini berada pada tubuh dan batin kita. Tindakan yang terletak pada tubuh dan batin diri sendiri. Ketika tindakan ini keluar, tidak terlepas dari dua hal baik dan buruk. Baik dan jahat dimulai dari sebersit niat. Sangatlah banyak. Ketika mendengar kebaikan, dapat disimpan secara mendalam di dalam batin. Meyakini, menerima, dan mempraktekannya secara nyata. Hendaknya melindungi bumi dengan pengetahuan, kesadaran, ikrar, dan tindakan. Turut bersukacita dan memberikan pujian, serta mengikuti dalam perbuatan baik. Menabungkan usia ke dalam gudang mustika, telah lupa akan usia sendiri. Berpartisipasi tanpa henti, mewariskan ajaran sesuai dengan dharma. Ada orang yang membangkitkan pikiran bajik, melakukan sangat banyak, padahal hanya mendengarkan sebuah dharma. Ketika mendengar kebaikan, dapat disimpan secara mendalam di dalam batin. Meyakini, menerima, dan mempraktekannya secara nyata. Ini juga dimulai dari sebersit pikiran. Jalinan dari sebersit pikiran ini adalah jalinan jodoh baik. Sehingga dengan ada jalinan jodoh baik ini, melihat dia pun bersukacita. Apa yang dia katakan, saya pun sangat meyakini. Saya juga sangat bisa menerimanya. Setelah menerima, saya bisa mempraktekannya. Kemudian, hendaknya melindungi bumi dengan pengetahuan, kesadaran, ikrar, dan tindakan. Saat ini kita melihat sangat banyak bodhisattva pelestarian lingkungan. Baik itu usia tua, usia dewasa, muda. Mereka semua sama-sama sepaham, sepakat, sejalan. Sama-sama saling menyemangati. Kita juga melihat bodhisattva akar rumput. Setiap hari ada saja. Setiap hari dapat melihat begitu banyak di tengah masyarakat. Walaupun nampak rupa yang sudah tua, namun dengarkan baik-baik perkataannya. Mata kita melihat setiap gerakannya dengan detil. Apa yang dia lakukan. Semua yang dilakukan tersebut dapat membangkitkan rasa hormat kita, membuat semua orang bersukacita. Sekarang, semua orang di dunia mengetahui bahwa udara tercemar dan bumi menjadi rusak. Peneliti sepakat dan juga mengetahuinya. Guru saat ini juga mengajar siswanya. Dari siswa yang masih muda kanak-kanak, guru akan mengajar dan membahas topik pelestarian lingkungan kepada mereka. Para siswa semua tahu dan sadar. Setelah anak-anak muda ini mendengarkan hal ini, apakah mereka mampu mempraktekannya? Ini memerlukan lingkungan yang lebih besar. Kita sering mendengar bahwa sekolah membawa anak-anak ke depo pelestarian lingkungan.
Apakah itu sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, atau universitas? Dalam pengajarannya, guru merasa daripada hanya memberitahu konsepnya, lebih baik dipraktikkan. Seperti menghitung jumlah gigi kuda. Jika semua orang hanya menebak berapa banyak gigi yang dimiliki seekor kuda, tidak bisa mengetahui dengan jelas hanya dengan menebak. Setiap orang menebak angka yang berbeda. Akan lebih baik jika membuka mulut kuda dan membiarkan orang menghitung berapa banyak gigi yang dimiliki seekor kuda. Guru sekarang mengambil tindakan seperti ini. Anak-anak pun ikut bersama mereka. Lihat para bodhisatwa senior ini. Biasanya ketika mereka di rumah, anak-anak melihat nenek dan berkata, "Nenek, ini menakutkan ya. Ini juga harus dipungut. Itu juga harus dipungut. Sangat kotor." Jarak antara anak-anak merasa dengan neneknya, nenek lebih hemat. Sedangkan anak-anak zaman sekarang selalu membuang sekali pakai, sehingga lingkungan sudah tidak bisa bersatu lagi. Ketika mereka datang ke depo pelestarian lingkungan, yang mereka lihat bukan hanya seorang tingkat nenek, tetapi juga moyang, buyut. Para orang tua di sana sangat bahagia. Suasana para orang tua yang bahagia ini terlihat oleh bodhisatwa kecil, sangat menyenangkan, dan mereka merasa mudah didekati. Mereka melihat para bodhisatwa senior sedang memilah-milah balang, dan para bodhisatwa berbicara seperti anak-anak. Ini sangat menyenangkan. Para orang tua berada di antara tumpukan balang daur ulang, dan mengatakan, betapa menyenangkannya. Anak-anak melihat para orang tua di tengah tumpukan balang daur ulang. Satu persatu botol kosong diambil. Tutupnya dilepas. Cincin di leher botol juga dipotong. Anak-anak memiliki rasa penasaran. Orang-orang lansia berbicara kepada mereka. Jarak ini telah menjadi salbikat. Anak-anak jongkok dan melakukannya bersama orang lansia. Bagaimana memilah kertas? Bagaimana memilih plastik? Melakukannya hingga lupa waktu. Guru berkata, "Anak-anak, cepat datang dan cuci tangan kalian." Semua orang berjongkok di sana dan tidak bangun. Menyenangkan sekali. Guru, ini menyenangkan sekali. Karena waktunya sudah tiba, guru harus segera membujuk anak-anak perlahan-lahan dan mengumpulkan mereka bersama. Anak-anak dan orang lansia tidak sanggup meninggalkan satu sama lain. Mereka masih ingin datang lagi. Ini adalah mempraktekannya secara nyata. Ini merupakan pendidikan yang sangat alami. Bagi para lansia, mereka mempraktekannya dalam tindakan nyata. Melakukannya hingga membuat anak-anak penasaran. Dengan penasaran, maka akan menerima. Menerima sehingga bersedia melakukannya. Ini adalah sebuah metode. Di sekolah dasar, sekolah menengah, dan khususnya universitas, sekelompok anak-anak muda dengan tingkat pendidikan berbeda. Begitu mereka melakukannya, mereka menganggapnya masuk akal. Beginilah pelestarian lingkungan. Ini berasal dari apa yang kita gunakan. Ternyata kita adalah orang yang menciptakan sampah. Sehingga orang-orang lansia ini begitu bersusah payah demi mengatasi masalah sampah. Ini telah menginspirasi kebaikan hati anak-anak muda, telah membangkitkan hati nurani mereka. Masih ada beberapa mahasiswa berkata, "Oh, ini topik terbaik, bisa dijadikan tesis. Bisa melakukan penelitian di sini." Pernah suatu kali saya keluar, benar-benar melihat 3 mahasiswa pasca sarjana. Pada saat saya masuk ke dalam, "Ayo, kalian bertiga masih sangat muda. Kalian juga datang dan melakukan pelestarian lingkungan?" Mereka berkata, "Kami datang untuk belajar." Bagaimana dikatakan kalian sedang belajar? Nenek-nenek ini semua adalah dosen kami. Apa yang mereka lakukan adalah esai yang harus kami tulis. Kami sudah 2-3 bulan berada di tempat ini. Apakah ada yang dapat ditulis? Sangat mendalam. Semua materi di dunia, bukankah semuanya berasal dari tempat ini? Semua ini pernah dipakai oleh semua orang. Dari benda ini dapat dipahami akan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia di dalam tumpukan barang-barang ini dapat dirasakan batin manusia. Dari benda ini dapat membuat kalian meriset begitu banyak hal, masalah manusia, bahkan membuatmu masuk ke dalam prinsip kebenaran masyarakat. Sungguh luar biasa.
Dia mengatakan, "Tidak, tidak, tidak. Ini nenek yang mengajarinya. Nenek-nenek ini yang mengajari kami." Benar, kakek nenek. Orang-orang ini telah lanjut usia. Tetapi memang benar esensi mereka seumur hidup. Baik itu waktu, baik itu pengalaman. Di dalam ingatan, demikian mereka mengeluarkannya, terakumulasi di tempat ini. Mengembangkan esensi kehidupan mereka, melakukannya dengan bersukacita, sehingga diucapkan sangatlah sederhana. Depo pelestarian lingkungan adalah sebuah tempat yang paling baik dan tempat perawatan jangka panjang yang sangat bagus. Ini adalah titik terang dalam kehidupan para lansia. Ini juga merupakan tempat yang baik bagi kaum muda untuk menerima pendidikan. Tua dan muda bisa bekerja sama menjadi satu. Sebuah tempat yang bahagia. Inilah depo pelestarian lingkungan. Jadi, ketika mendengar kebaikan dapat disimpan secara mendalam di dalam batin, meyakini, menerima, dan mempraktekannya secara nyata. Ini merupakan suatu hal yang baik. Semuanya, pelestarian lingkungan adalah suatu hal yang baik. Maka kita menggunakan keyakinan dan pemahaman yang mendalam untuk meyakini, menerima, dan mempraktekannya secara nyata. Di tengah ini, Anda akan melakukannya dengan sangat sukacita. Sukacita dalam meditasi. Dhyana Priti. Di sini Anda akan melakukannya dengan sangat fokus tanpa pikiran kacau. Pemikiran yang baik. Semuanya hanya terpusat pada tangan memegang sesuatu, kemudian memilahnya. Tidak ada pikiran bercabang-cabang. Pelestarian lingkungan dapat menjadi meditasi pelestarian lingkungan. Di depo pelestarian lingkungan melakukannya, membuat hati kita memusatkan perhatian dan menyatukan kehendak. Demi apa? Hendaknya melindungi bumi. Kita dapat berbagi pemahaman bersama, konsensus bersama, dan membangkitkan ikrar untuk mempraktekkan dalam tindakan nyata. Jangan begitu melihat sampah timbul rasa benci. Baik-baik bersungguh hati memikirkan untuk memahaminya. Ternyata seperti ini, dunia manusia. Asalkan Anda bersungguh hati pada agregat ini, dalam agregat ini, dapat kembali pada awal mula sebesit niat pikiran kita, sampai pada objek dan kesadaran memunculkan agregat perbuatan baik. Jika kitab Isa sampai tahap demikian sangat dalam, jangan hanya melihatnya sebagai sampah saja, dan kita yang melihat mereka mengerjakannya seperti itu. Kita turut bersukacita dan memberikan pujian. Ini disebut turut bersukacita. Mengikuti dalam perbuatan baik dan memberikan pujian. Ini merupakan kebajikan. Kita harus bersukacita dan memberikan pujian. Ini mengikuti dalam perbuatan baik. Adalah melihat bahwa benar-benar bersukacita dari dalam batinnya. Saya menjadi ikut mereka melakukannya. Ini merupakan pengetahuan, kesadaran, praktek berpadu menjadi satu. Turut bersukacita dan memberikan pujian, serta mengikuti dalam perbuatan baik. Ini merupakan hal yang sangat baik. Mengapa para orang tua, semua orang setelah duduk, melihat mereka mau bangkit berdiri sangatlah sulit. Begitu sulit, mengapa mau datang dan melakukannya lagi? Menganggap yang sulit sebagai yang membahagiakan. Mengatakan bahwa saya sudah tua, saya tidaklah tua, saya sekarang menitipkan 50 tahun, saya juga baru 40-an tahun, baru mau mendekati 50 tahun saja. 50 tahun, jika sudah penuh lagi, saya bisa menitipkan 2 buah 50 tahun lagi. Setelah menitipkan 2 buah 50 tahun, saya mulai lagi dari 1 atau 2 tahun, harta karun dari usia hidup saya. Selamanya penuh. Saya tidak menghitung usia saya banyak atau sedikit. Bisa melakukannya, maka saya selamanya masih muda. Jadi, telah lupa akan usia sendiri. Telah lupa berapa usianya sendiri. Pada akhirnya, semua orang melakukannya hingga menghilangkan usia tua dan menjadi muda kembali. Telah lupa bahwa akan usia tuanya. Telah lupa bahwa badannya ada yang sakit dan memiliki penyakit. Selalu saja yang datang. Ada sekumpulan banyak orang yang sedang mengucapkan kata-kata baik. Semuanya melakukannya dengan sangat bersukacita. Jadi menghapus usia tua dan menjadi muda kembali. Dikarenakan menabung usia ke dalam gudang mustika. Usia kita telah ditabung ke dalam gudang mustika.
Setiap hari mereka memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, bahkan melakukannya sampai melupakan usia mereka. Mereka telah lupa akan usia sendiri. Berpartisipasi tanpa henti, mewariskan ajaran sesuai dengan Dharma. Ini juga merupakan Dharma. Mereka berpartisipasi, mewariskan, dan kemudian mengajak semua orang. Mari kita lakukan daur ulang. Mari duduk. Ada melakukannya, maka adalah benar. Ketika kita melihat mereka melakukannya tanpa henti, mereka mempraktekannya sesuai dengan Dharma. Bodhisattva senior, Anda menaruhnya di tempat yang salah. Yang ini harus dimasukkan ke dalam keranjang ini. Sama-sama adalah plastik, maka saya meletakkannya ke dalam keranjang ini. Tidak ada yang salah. Oh, coba Anda lemas. Suara yang satu ini berbeda dengan yang satunya. Ini PC, ini PE. Ini adalah PE, maka harus diletakkan di sini. Ini adalah PC, maka harus diletakkan di sini. Para lansia bahkan bisa membedakannya, ABC. Mereka mengelompokkan dan memilah barang daur ulang, sungguh dengan sangat gembira. Inilah yang disebut tanpa jeda, tanpa henti. Mereka terus mempelajari dan menambah pengetahuannya di sana. Semua ini dilakukannya sesuai dengan Dharma. Oleh karena itu, saya memberitahu kalian, bahkan dengan sampah kita dapat bersukacita. Dengan sampah kita bisa melakukan perbuatan baik dengannya. Dengan sampah kita dapat melakukannya sampai melupakan usia kita. Mereka bahkan tidak mengetahui usia sendiri. Mereka selalu menabungkan usia ke dalam gudang mustika. Mereka menyimpannya ke dalam gudang mustika. Berpartisipasi, mewariskan ajaran, dan melakukannya tanpa henti sesuai dengan Dharma. Inilah Dharma. Para bodhisattva sekalian, kita hendaknya menerapkan Dharma di tengah kehidupan kita ini. Menerapkan Dharma merupakan jalan yang baik. Hati kita pun akan selalu berbahagia. Menuntun orang berbuat kebajikan tidaklah sulit. Mari, cerita mengenai pelestarian lingkungan sungguhlah banyak. Jika Anda pergi melihat pelestarian lingkungan, bodhisattva akar rumput, banyak cerita yang berlimpah. Di dalam ponsel kita dapat diakses kapan saja. Tahun 2018, pada waktu silam, menekan satu cerita pelestarian lingkungan. Wah, ternyata terdapat cerita dari 2-30 tahun yang lalu. Menggalang bodhisattva dunia yang pertama di toko kelontong. Cailian, relawan kita, hanya mendengar beberapa perkataan Master. Siapapun yang mampu berbuat baik adalah bodhisattva. Kita bisa mengajak semua orang untuk berbuat baik. Setiap orang merupakan bodhisattva. Kita bisa menggalang bodhisattva di dunia ini. Dia kembali ke toko kelontongnya. Dia menulis satu kertas merah. Dia tulis menggalang bodhisattva dunia. Menempelkannya di depan toko. 1 minggu telah berlalu. Mengapa tidak ada orang yang bertanya kepada saya? Ini apakah artinya? Maka saya tidak ada kesempatan untuk berbicara. Saya mengambil kertas itu, membawa masuk dan meletakkannya di atas meja. Di toko kelontong. Jika orang-orang datang berbelanja dan membayar, kertas ini akan terlihat di atas meja. Dan orang pun akan bertanya, mengapa kamu meletakkan ini di atas meja? Apakah ini disebut bodhisattva dunia? Dia lalu, demikian saya segera memberitahu kepada Anda. Guru saya adalah berkata demikian, mengajak orang berbuat kebajikan. Semuanya adalah bodhisattva. Dengan sedikit uang bisa membantu banyak orang. Dimulai dengan cara seperti ini. Dia pun berkata, dengan yang sedikit ini juga bisa. Kalau tidak, uang kecil ini tidak perlu dikembalikan lagi. Saya memakainya untuk berbuat baik. Di sana ada satu celengan bambu. Demikian dimasukkan ke dalam. Ini adalah menggalang bodhisattva dunia. Mulai dari toko kelontong. Tentu saja, dia punya lebih banyak cerita. Dapat terus membimbing orang lain. Ketika kegiatan pelestarian lingkungan dimulai, dia mulai melakukannya. Semua orang menumpuk sampah padanya. Tahu bahwa sampah harus didaur ulang. Tetapi, itu benar-benar sampah. Bahkan sampai kucing mati dan anjing mati, semuanya ditumpuk di sana. Dia menerima barang ini. Baunya begitu busuk. Lagi-lagi kucing dan anjing, bagaimana cara mengatasinya? Bertemu dengan seorang rumah tangga Huang. Dia merasa Anda mendaur ulang sampah, termasuk kucing dan anjing mati.
Bagaimana Anda akan mengatasinya? Ya, dia menjawab, saya sedang berpikir sekarang. Saya berencana membawa sampah ini ke pusat daur ulang dan sekalian mengubur mereka. Rumah tangga Huang ini adalah seorang Buddhis yang sangat taat. Dia berkata, hidup itu setara. Itu juga satu nyawa, dua nyawa. Jangan membawa mereka dengan truk sampah. Saya akan pulang untuk mengambil mobil. Gunakan kotak dan antarkan kucing dan anjing ini dengan baik ke gunung. Kubur mereka di tempat itu. Dan masih melafalkan mantra kelahiran kembali dan sutra hati versi singkat untuk mereka. Begitulah mereka menyelesaikan masalah tersebut. Kalian pikir, kegiatan pelestarian lingkungan ini juga dapat menyelamatkan orang lain. Rumah tangga Huang ini mulai melakukan kegiatan pelestarian lingkungan. Jika kamu membutuhkan kendaraan, saya akan mengantarmu. Begitulah awal mulanya. Ada wanita lain bernama Xu Qin. Dia mengatakan, pekerjaan daur ulang menggugah hatiku. Dapatkah aku bergabung denganmu? Dia sendiri menawarkan diri untuk bergabung. Mengatakan, tentu aja. Demikian ketiga orang ini memulai depo pelestarian lingkungan. Mereka terus mengoperasikan depo pelestarian lingkungan ini. Seseorang yang mempunyai niat mengatakan, tempatmu di sini sangat kecil. Aku akan memberimu ruang yang lebih besar. Jadi orang itu memberi kita ruang yang lebih besar. Sekarang ada ratusan bodhisattva daur ulang. Dari orang-orang ini, mereka bahkan telah memupuk Suceng dan Komite. Benar-benar ada banyak cerita yang sangat panjang. Beginilah cara kita menggalang bodhisattva dunia. Mulai dari toko kelontong, dari melakukan pelestarian lingkungan, kami memperluas ke skala besar dan menghargai kehidupan. Pikirkanlah tentang itu. Bukankah kita harus berusaha untuk lebih bersungguh hati dan menikmati kebaikan dan kebajikan orang lain? Jadi, penggalan naskah sutra sebelumnya menyatakan, apalagi orang-orang dalam persamuan yang pertama mendengarkan dan turut bersuka cita olehnya, berkahnya bahkan lebih unggul lagi. Besarnya, asam kaya, tak terhingga dan tak terbatas, tidak terbandingkan. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Lihatlah, menggunakan cara ini untuk mendaur ulang. Satu pengetahuan, satu pemahaman, satu tindakan. Kita mampu menciptakan pengaruh yang besar secara terus-menerus berkesinambungan untuk mempengaruhi orang dan menyucikan hati manusia. Dengan demikian, hubungan ini dapat terus berlanjut. Terlebih lagi, kita juga menerima dan menegakkan Dharma. Kita harus mewariskan Buddha Dharma. Kita harus mewariskan sutra menakjubkan ini, generasi ke generasi. Ini tidaklah sulit. Kita hendaknya memastikan agar Dharma tidak menyimpang. Seperti di tahun 2018, di bagian utara, para bodhisattva baru datang ke Hualien untuk mengikuti training. Di antara 500-600 orang, saya juga memberitahu mereka apa yang saya katakan tadi pagi, mengenai mendengarkan Dharma dan turut bersukacita dalam Dharma, meneruskannya sampai ke generasi yang ke-50. Saat kita memikirkannya, anggota komite sedang membimbing orang dan menggalang donasi. Generasi demi donasi, entah sudah berapa banyak generasi, demikian pula dengan saya. Dalam 1 tahun, entah ada berapa banyak relawan yang saya lantik. Bukankah ini adalah bukti dari bodhisattva dunia? Saya mengatakan kepada mereka, kamu adalah bodhisattva dunia. Kamu adalah anggota komite wanita dan pria. Apabila kita menghitung 1 tahun menjadi 1 generasi, maka kita sudah memiliki lebih dari 50 generasi. Oleh karena itu, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, setelah melewati orang ke-50, orang ke-50 adalah generasi yang ke-50. Saat kita mencapai generasi ke-50 dan tidak melakukan penyimpangan, jasa kebajikan ini tak terbatas dan tak terhingga. Prinsip kebenaran yang sama. Pada zaman Buddha masih hidup, bagaimana Buddha membabarkan Dharma. Kita harus mewariskan Dharma. Kita harus mewariskan Dharma generasi demi generasi. Prinsip yang sama. Oleh karena itu, naskah sutra selanjutnya mengatakan, lagi pula Ajita, sekiranya seseorang demi sutra ini
pergi mengunjungi sang halama, baik duduk maupun berdiri, mendengarkan dan menerimanya, biar hanya sesaat, dikarenakan oleh jasa kebajikan itu, maka pada kelahiran selanjutnya. Sutra Tatai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Ini adalah hendak memberitahukan kepada sebuah orang lagi, mendengarkan sutra Tatai, karena ingin mendengar sangat tulus. Generasi pertama dari Sang Buddha membabarkan Dharma. Begitu sukacita setelah mendengarnya. Beberapa orang ingin masuk lagi ke tempat tinggal para monastik, hendak memohon pengajaran tentang prinsip kebenaran dari Dharma ini adalah demi Dharma, sehingga dengan tulus masuk ke dalam seperti ini. Hendak memahami Dharma lebih rinci dan lebih halus lagi. Jadi dengan hati yang sangat tulus, masuk ke dalam perkumpulan sangha. Di dalam sangha lama, yaitu tempat tinggal para monastik. Mereka bahkan sangat tulus ketika sedang duduk. Mereka menggunakan hati yang setiap incinya penuh ketulusan. Dengan seperti ini untuk menunjukkan, karena dengan demikian telah menunjukkan hati mereka yang tulus. Apakah sedang duduk, apakah sedang berdiri, mereka sangat tegak. Dengan demikian menunjukkan setiap saat, setiap inci adalah penuh ketulusan. Dengan kondisi batin seperti ini untuk mendengarkan Dharma, untuk memohon pengajaran, untuk mendengarkan. Dengan demikian bisa digulirkan. Diri sendiri mendengarkan. Diri sendiri memperoleh manfaat. Bukan hanya memperoleh manfaat, masih mempraktekkan dalam tindakan nyata. Pahala kebajikan semacam ini juga sangat besar. Demi sutra tata ini, pergi mengunjungi sang halama guna memahami jalan kebenaran dengan lebih rinci dan lebih halus. Baik duduk atau berdiri, mendengarkan dan menerimanya, menampakkan hati yang setiap incinya penuh ketulusan, maka akan terlahir kembali dengan jasa kebajikan yang akan dinikmatinya sendiri. Lagi pula ajita. Jika ada orang yang benar-benar memahami secara terperinci, dia sendiri mendengar, ataupun menghimbau orang lain untuk mendengar, dan orang lain mendengarkan, kita turut bersukacita. Ini adalah jasa kebajikan yang positif. Lagi pula ajita, sekiranya seseorang demi sutra ini pergi mengunjungi sang halama, Buddha menjelaskan lebih rinci tentang jasa kebajikan yang positif dari turut bersukacita dalam mendengarkan dan turut bersukacita dalam mengajak orang lain untuk mendengarkan sutra ini. Dikarenakan ingin mendengarkan sutra tata ini, makanya pergi mengunjungi sang halama dengan hati yang hormat dan tulus. Baik diri sendiri, pergi untuk mencari dan mendengarkan sutra. Lalu setelah mendengarkan sutra, kita mengajak orang lain untuk mendengarkan. Atau ketika orang lain telah mendengarnya, dan kita juga ikut bersukacita. Semuanya adalah pahala yang baik. Jadi, dikarenakan ingin mendengarkan sutra tata ini, dengan hati yang tulus dan penuh hormat, pergi mengunjungi sang halama. Dengan hati yang penuh hormat, kita pergi ke tempat tinggal para biksu. Baik duduk maupun berdiri, mendengarkan dan menerimanya, biar hanya sesaat. Baik duduk ataupun berdiri, tetap menjaga dan menegakkan sikap dalam berdiam atau berjalan. Dalam 4 sifat bernapabat sesuai dengan Dharma, biarpun hanya sesaat, mendengarkan dan menerima sutra tatai di sini. Baik duduk maupun berdiri, mendengarkan dan menerimanya, biar hanya sesaat. Semua ini dilakukan dalam berdiam. Mendengarkan dan menerima sutra tatai. Pahala ini akan terus berlanjut pada kelahiran selanjutnya, tidak hanya di kehidupan ini, melainkan kehidupan ini menjadi dasar bagi kesadaran yang terus berkembang di kehidupan-kehidupan berikutnya. Seperti saat kita melakukan daur ulang. Barang-barang kotor yang diambil, setelah dipilah dan diproses dengan cermat, dapat digunakan kembali. Kita saat ini membantu orang lain, mengubah batin yang buruk menjadi batin yang murni dan penuh kebajikan. Ini juga adalah bentuk kelahiran kembali, atau ketika hidup ini berakhir dan dilanjutkan ke kehidupan berikutnya. Ini juga merupakan kelahiran kembali. Jadi, baik dalam kehidupan ini ketika kita segera mengubah hidup, atau dalam kehidupan ini setelah kita berubah dan dilanjutkan ke kehidupan berikutnya,
Kelahiran kembali atau reinkarnasi adalah konsep yang luas dan mendalam. Tidak peduli itu masalah atau orang, tidak peduli di masa sekarang atau masa mendatang. Ini dikarenakan oleh jasa kebajikan itu, maka pada kelahiran selanjutnya, dengan memutarbalikkan kehidupan kita bisa melakukan hal baik. Kita bisa mengubah orang-orang. Kehidupan ini tidak kekal. Kita mungkin sehat sekarang, tetapi bisa saja balik badan dan meninggal. Sangat tidak bisa diprediksi. Ini semua menjelaskan isi dan makna dari pada kelahiran selanjutnya. Dikarenakan oleh jasa kebajikan itu, maka pada kelahiran selanjutnya, dengan jasa kebajikan daripada mendengarkan sutra dengan niat yang paling tulus. Menjaga dan menegakkan, melindungi dan mengingat selalu, secara mendalam dan sungguh-sungguh mendengarkan sutra. Mendengarkan dan menegakkan kembali tanpa henti. Maka setelah melepaskan tubuh balasan ini untuk terlahir kembali, maka akan mencapai tempat demikian. Saat kita mendengarkan Dharma, kita harus menerima, memegang teguh, dan mempraktekannya. Inilah makna dari tanpa henti. Saat kita mempraktekannya dan mengajari orang lain, kita juga menurunkan Dharma tanpa henti. Bagaimanapun juga, pemikiran baik ini tanpa henti. Ini adalah yang dikatakan tanpa henti. Jadi, setelah melepaskan tubuh balasan ini untuk terlahir kembali, maka akan mencapai tempat demikian. Walaupun kita meninggalkan hidup ini, kita akan lahir kembali. Kita harus selalu bersungguh hati mengenai ini. Jadi, akan mendapatkan gajah, kuda, dan kereta yang terbaik dan paling menakjubkan, serta kereta permata yang ditarik manusia, bahkan mengendarai istana surga. Juga seandainya ada orang yang duduk di tempat pembabaran Dharma, terlebih lagi ada orang yang mengajak untuk duduk mendengarkannya. Sutra Tertai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Setelah memahami naskah sutra ini, kita semua bersukacita. Lingkungan ini, lingkungan dan batin kita ini, singkat kata, kekuatan cinta kasih. Asalkan lingkungan kamu diubah, lingkungan, kondisi batin diubah, kita merubah miskin menjadi kaya, walau miskin tapi kaya. Ini semua bisa, kita menggunakan mobil sampah. Juga merasa kita menaiki mobil yang terbaik. Prinsip yang sama, kita menggunakan hati yang bajik, masuk ke dalam kerumunan sampah. Di depo daur ulang, kita juga merasa sangat mewah, menghadapi banyak sampah daur ulang, banyak barang. Memilahnya sampai terakhir, kasar tapi rapi. Wah, ini juga adalah istana yang mewah. Singkat kata, asalkan kita mengubah satu niat pikiran, tidak satu pun yang bukan niat ini. Kesadaran pikiran yang bersentuhan dengan kondisi luar, yang bersentuhan dengan kondisi luar tidak lain adalah Dharma. Yang kita pergunakan sekarang tidak lain adalah Dharma. Sehingga kita harus benar-benar bersungguh hati, mengubah ketidaktahuan menjadi kebijaksanaan. Prinsip kebenaran yang sama, harus senantiasa bersungguh hati.